Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apakah semua dalam keadaan sehat atau ada yang kurang sehat? Oh baik, sehat semua ya. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Di sini kelihatannya 1, 2, 3, 4, 10 orang. Berarti ada semua ya Anda? Oke, ada semua berarti. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai perilaku taat hukum. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Tadi sebelum Anda pergi ke sekolah, Anda itu pergi menggunakan kendaraan apa? Motorkah, mobil, atau menggunakan becak, atau kendaraan umum seperti bus sekolah ataupun bus-bus yang berhenti di jalan yang ingin membawa siswa ke sekolah? Baik, pasti di antara Anda semua itu mayoritas menggunakan motor kan ya? Nah, ketika kita menggunakan motor atau kendaraan, tentu kita melewati yang namanya jalan raya atau jalan lalu lintas. Nah, di jalan lalu lintas tersebutlah kita harus mematuhi peraturan yang namanya yaitu peraturan lalu lintas. Nah, dalam peraturan lalu lintas itu, contoh sederhananya saja, kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan di peraturan lalu lintas. Seperti ketika lampu merah kita itu harus wajib berhenti, ketika lampu hijau kita wajib berjalan atau melaju kendaraan kita. Selanjutnya, pernahkah Anda melihat ketika seseorang membuang sampah sembarangan dan juga ketika seseorang tidak menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat? Pasti pernah kan ya? Nah, ketika seseorang itu membuang sampah sembarangan, tentu ada masyarakat yang melihat dan ada masyarakat yang tidak melihat. Nah, disitulah kita melihat kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat itu tetap sadar akan peraturan ataupun masyarakat yang tidak sadar akan peraturan itu sendiri, baik itu ada warga yang melihat maupun tidak ada warga yang melihat. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat, yang terdiri dari beberapa norma. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma sosial, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma kesusilaan, yang kelima norma hukum. Yang dimana dalam 5 norma ini itu menunjang bagi setiap warga negara untuk menerapkan perilaku taat hukum. Nah, pada minggu ini Bapak ingin menjelaskan lebih spesifik lagi, yang dimana di sini kita harus memahami salah satu norma yang paling berkaitan dengan perilaku taat hukum. Nah, apakah Anda semua ada yang tahu apa itu normanya? Baik, Hasan, betul sekali, itu adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan salah satu norma yang paling berkaitan dengan materi perilaku taat hukum. Nah, norma hukum itu sendiri merupakan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk ditaati oleh masing-masing warga negara. Dan apabila dilanggar, tentu akan mendapatkan sanksi atau tindakan-tindakan dari konsekuensi yang telah dilakukan oleh masyarakat yang melanggar peraturan itu sendiri. Dalam norma hukum ini tentu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, norma hukum itu berkaitan langsung dengan hukum, yang dimana hukum itu bersifat memaksa, mengatur, dan juga mempengaruhi tindakan masyarakat. Nah, dalam masyarakat tentu kehidupan sosial tentu kita melihat beberapa peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Nah, dalam peraturan tersebut kita dapat melihat bahwa peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengikat, yang dimana bersifat memaksa di sini maksudnya yaitu setiap negara harus wajib menjalankan aturan tersebut dan tidak boleh dilanggar. Yang dimana apabila dilanggar itu akan mendapatkan sanksi yang tegas yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Apakah di sini menurut Anda kita sebagai warga negara itu apakah wajib menerapkan atau menjalankan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Baik, Hasan. Oh ya, benar sekali, kita harus menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan apabila itu tidak kita terapkan, tentu kita sebagai warga negara belum mampu menjadi warga negara yang baik yang menerapkan beberapa aturan yang dijalankan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, Anda satu pertanyaan lagi. Menurut Anda, apakah seseorang itu tetap wajib menaati aturan walaupun tidak ada yang melihat? Dan coba jelaskan apa alasannya. Baik, Anissa. Baik, betul sekali apa yang disampaikan Anissa tadi, bahwa ketika seseorang menaati aturan itu tetap wajib walaupun tidak ada yang melihat, dikarenakan hukum tersebut harus kita bentuk dari kesadaran dalam diri kita sendiri, yang dimana jika tidak ada orang melihat itu bukan berarti kita harus
itu bukan berarti kita tidak harus menaati aturan tersebut, karena aturan tersebut harus kita dijalankan berdasarkan kesadaran diri. Nah, itulah yang membentuk jati diri kita sebagai orang negara yang berintegritas, yang dimana kita harus jujur, adil, serta mampu melaksanakan peraturan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam norma hukum, dalam perilaku tak hukum itu sendiri, itu adalah sesuatu hal yang penting yang sangat yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana norma hukum ini berfungsi sebagai norma yang mengatur ketertiban dan kelangsungan dari peraturan-peraturan yang berjalan dalam masyarakat. Apabila warga negara tidak menaati peraturan atau norma hukum itu sendiri, tentu masyarakat itu akan kacau dan tidak adanya ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Baik Anda semua, mungkin itu saja materi untuk minggu ini. Untuk tugas Anda minggu depan, yaitu Anda bisa membaca buku pada halaman 35, yang dimana sudah dijelaskan dalam buku tersebut adanya peraturan-peraturan yang tidak tertulis ataupun peraturan tidak tertulis. Nah, di situ tugas Anda mengelompokkan apa saja peraturan yang tidak tertulis dan apa saja peraturan yang tertulis. Nah, tugas tersebut Anda buat di dalam buku catatan dan wajib dibahas dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, Bapak harap untuk pembelajaran kedepannya kita dapat lebih baik lagi dari pembelajaran hari ini, serta materi yang telah Bapak jelaskan tadi mungkin Anda bisa memahaminya dengan baik dan dapat Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.